Pada tahun 2018, Dewan Pers bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak atau PPRA untuk melindungi hak-hak anak dalam pemberitaan media. PPRA disahkan oleh Dewan Pers pada tanggal 9 Februari 2019. Mengapa semua masyarakat harus peduli terhadap pemberitaan ramah anak? Karena anak adalah tulang punggung untuk bangsa dan negara dalam membangun masa depan semua orang, semua masyarakat. Anak itu harus fokus dilindungi, selain dilindungi juga dipenuhi hak-haknya, termasuk dalam pemberitaan. Pemberitaan tentang anak-anak di media banyak yang tidak layak. Yang pertama, banyak yang memberitakan kriminalitas anak dengan menyebutkan nama aslinya, nama tempat tinggalnya secara lengkap, nama keluarganya, nama sekolahnya. Itu sangat melanggar kode etik jurnalistik yang sudah ada dalam peraturan PPRA. Dalam sistem peradilan pidana anak, dikenal istilah anak berhadapan dengan hukum. Siapa saja yang termasuk anak berhadapan dengan hukum? PPRA atau Pedoman Pemberitaan Ramah Anak bersumber dari SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang SPPA ada 3. Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dan semua anak ini harus dilindungi identitasnya. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yang diduga melakukan tindak pidana bisa diproses hukum jika usianya sudah 12 tahun dan kurang dari 18 tahun. Mengapa identitas anak harus dilindungi? Sepertiga jumlah penduduk Indonesia adalah anak-anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi identitasnya. Karena anak-anak masih memiliki masa depan yang panjang. Jika identitas mereka tidak dilindungi, maka akan berdampak buruk ketika mereka dewasa kelak. Mereka yang masih berusia anak di masa kini akan menjadi usia produktif di tahun 2030 sampai 2040 mendatang, di mana Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Tantangan generasi muda di tahun 2020 sampai 2030 terbagi dari dua, yaitu usia produktif dari usia 15 sampai 65 tahun kurang lebih berkisar 70% dari jumlah penduduk, dan sedangkan usia yang non-produktif itu akan terjadi di usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun kurang lebih sekitar 30% dari jumlah penduduk. Untuk melindungi hak-hak anak agar di masa depan bisa bersaing dalam pendidikan dan karirnya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan sanksi hukum kepada media yang melanggar kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan ramah anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dibuka identitasnya di pemberitaan media. Identitas ini meliputi foto, nama anak, nama orang tua dan nama keluarganya, nama sekolah, nama desa, dan alamat lengkap. Kita hanya boleh menuliskan inisial namanya saja, dan jika ingin menuliskan alamat hanya boleh kecamatannya saja. Hukuman bagi media yang membuka identitas anak yang berhadapan dengan hukum adalah ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Selain anak yang berhadapan dengan hukum, identitas yang perlu dilindungi adalah korban kesusilaan, kejadian traumatik, dan kasus yang berhubungan dengan ras. Bagaimana jika media sudah terlanjur membuka identitas tersebut? Media yang sudah terlanjur karena hilaf belum sampai memiliki informasinya, yaitu Undang-Undang Pers pasal 5 ayat 3 itu memerintahkan yang namanya hak koreksi. Hak koreksi ini hak setiap orang, bisa juga datangnya dari redaksi. Nah, redaksi setelah mendapatkan informasi bahwa dia merasa ada yang keliru, ya dia memperbaiki. Nah, kalau yang cetak ini kan sulit memperbaikinya, nggak mungkin. Yang ada adalah yang mungkin diperbaiki adalah yang online. Yang online itu dengan cara memanggil.
Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya tadi ya, pasal 5 ayat 3 Undang-Undang PES, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PES. Dasar hukum lainnya adalah Perintah Kode Etik Jurnalistik pasal 10. Dasar hukum lainnya karena itu media siber, ada pedoman pemberitaan media siber di butir 5 ya. Nah, butir 5 itu ada 4 hal yang boleh dilakukan, mulai dari editing sampai take down, artinya bisa sampai dicabut beritanya ya. Nah, itu terhadap korban kesusilaan, anak yang berhadapan dengan traumatik dan ras. Ada 4 itu. Hanya 4 itu yang bisa dicabut, yang lain tidak bisa dicabut. Jika proses hukum membutuhkan waktu sampai seseorang berusia lebih dari 18 tahun, maka kasusnya akan tetap diproses sesuai dengan Undang-Undang Anak dengan toleransi sampai usia 21 tahun. Karena di situ perintahnya di pasal 20 itu perintahnya bahwa itu diproses dengan Undang-Undang Anak, maka tetap statusnya sebagai anak, jadi harus identitasnya dibentuk, harus merujuk kepada pasal 19 SPPA. Orang dewasa yang melakukan tindak pidana bisa jadi tidak boleh dibuka identitasnya jika kasusnya melibatkan anak di bawah umur. Jadi tadi saya contohkan gini ya, ada bapak, ya, apakah bapak kandung atau bapak tiri melakukan pelecehan seks kepada anaknya. Ini kan kita benci banget nih sama bapak yang kayak gini. Nah, itu kita tidak boleh tumpahkan kebencian itu dalam pemberitaan dengan menyebut namanya. Karena yang kita takutkan adalah dampak kepada si anak. Kalau bapak tersebut, nama anaknya terluka, maka kita sudah melakukan kejahatan yang kedua kepada anak itu. Kejahatan pertama dilakukan oleh si bapak, kejahatan kedua itu dilakukan oleh kita, dan itu akan berlangsung lama kalau kita pegang. Sampai kapanpun dia dewasa, kalau kita tidak cabut, itu akan tetap membayar hidup. Makanya tadi kita ada perintah untuk mencabut. PPRA mendapatkan respon yang cukup baik dari media. Selain media, para blogger pun harus mengetahui batas-batas penulisan, terutama konten yang menyangkut pornografi dan sistem peradilan pidana anak. Jadi kepada teman-teman blogger ya, menulis adalah bagian dari mengeluarkan isi pernyataan, isi pikiran, baik tulisan maupun tertulis. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tapi ingat, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diamandemen ya. Sekarang selain Undang-Undang Dasar yang asli, ada Undang-Undang Dasar hasil amandemen kedua, di mana ada pembatasan-pembatasan. Nah, dari pembatasan-pembatasan itu yang paling menjadi konsentrasi agar dipatuhi menurut saya untuk teman-teman blogger ini 2 hal saja. Pertama, tentang pornografi, karena hukumnya lex spesialis dan pornografi itu adalah deliknya delik umum atau delik biasa yang bisa langsung dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Yang kedua adalah SPPA yang turunannya adalah PPRA ya. Nah, SPPA ini memang deliknya delik aduan, sehingga legal standingnya itu adalah Mudah-Mudahan dan maling. Tetapi sangat mungkin karena daluarsa tuntutan pidananya ini lama sampai 12 tahun, anak yang sekarang menjadi korban usianya belasan tahun gitu ya, belasan tahun, dia bisa memberikan perlawanan hukum pada saat dia dewasa. Jadi teman-teman blogger juga manfaatkanlah kebebasan dengan tidak melanggar rambu-rambu pemberitaan atau rambu-rambu konten, ya, antara lain tadi
soal pornografi dan soal hak-hak anak termasuk identitas anak. Orang tua dan lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah anak-anak berhadapan dengan hukum. Di luar sana banyak sekali anak-anak yang terpaksa berurusan dengan hukum. Stop sampai di situ saja. Kita jangan sampai menambah daftar itu lagi. Salah satu caranya adalah kita sebagai orang tua melakukan pendekatan dengan anak. Caranya adalah dekati anak, ajak mereka ngobrol, melakukan aktivitas bersama, misalnya membahas sesuatu bersama, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bersama, dan dengarkan curhatan-curhatan mereka. Hal itu bisa mencegah anak-anak yang terpaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik di luar sana. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa bertemu anak setiap hari, setiap saat? Tetaplah bertemu mereka, misalnya dengan menelpon mereka saat di tengah-tengah aktivitas, atau kita beritahu bahwa mereka bisa menelpon kita kapan saja mereka mau. Dengan demikian, meskipun kita sedang kerja di tempat lain, kita sedang beraktivitas di tempat yang tidak sama dengan anak, kita tetap dapat menjalin kebersamaan dengan anak. Dengan demikian, anak-anak juga merasa bahwa mereka memiliki kita, orang tuanya. Jadi kita, orang tua, yuk sama-sama kita dekati anak. Kami mengajak Sobat Female semua untuk aktif berperan serta dalam melindungi hak-hak anak. Salah satu caranya adalah dengan melaporkan pemberitaan tidak ramah anak ke Dewan Pers. Semua anak adalah anak kita. Dengan pedoman pemberitaan ramah anak, saya harap masyarakat Indonesia khususnya tidak sembarangan mengambil gambar atau foto yang menyangkut pautkan dengan identitas anak untuk kepentingan pembuatan konten anak. Yuk, sekarang kita laporkan jika ada pelanggaran itu ke Dewan Pers. Atau kalau mau lebih mudahnya lagi, tinggal klik di gadget, tinggal klik di laptop untuk mengakses di dewanpers.or.id. Oke?